Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi ta'ala wa khususan bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita teruskan lagi nggih wiridan utama, wiridan utomo. Itu utomo itu. Nuntut ilmu itu kan termasuk wiridan yang utomo. Semudah-mudahan dengan niatan kita menuntut ilmu ini Gusti Allah maring fadhol ya, dan derajat fisabilillah. Minggu yang lalu kita sudah sampai kepada ayat innal ladina kafaru lang tugnia, kata lan. Nah, lan itu muncul arti selamanya, ke depan. Lang tugnia anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Wa ulaika hum waqudun nar. Jadi naudzubillah min dzalik nggih. Kalau orang yang ini katanya, kalau orang yang sudah mancep imannya itu, kalau maos ayat-ayat kados ngoten niki ada yang langsung nangis, Bu. Langsung nangis. Dungo nyuwun nang Gusti Allah, duh Gusti, mudah-mudahan kita terhindar dari ancaman. Ini kan kategorinya ayat ancaman. Ada ayat ancaman, al-wa'du wal wa'id, nangis ya. Jangan, karena apa? Karena ya, melihat, membayangkan wa'idatu lihat alaihim ayatuhu zadathum iman, bergetar itunya itu. Ya, kalau kita kan belum sampai lah. Ya mudah-mudahan mawon suatu ketika ayat-ayat azab itu kan kita betul-betul. Jadi bagi mereka yang kafir ya, harta anak-anak sedikit pun tidak akan bisa menolak siksa ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya panjenengan pun meri. Kenapa sih orang kafir itu hartanya bertumpuk-tumpuk, mobilnya Ferrari, Lamborghini, Mercikil. Kan ada toh yang ngoleksi sampai ratusan. Nah, Mercy, belum lagi sepedanya, mogeknya, belum lagi batangan emasnya. Ada, Bu, ternyata orang yang seneng nyimpan batangan emas itu banyak juga di kita. Saya dapat informasi ada sampai 1 kiloan. Belum lagi jam tangannya, Rolex, Richard Mille katanya yang harganya 3 miliar. Nah, kita ini sudah inilah. Berliannya seperti Ratu Elizabeth itu berapa, Bu? Berliannya berlian mutiara. Tapi jangan kaget, jangan meri jenengan. Karena apa? Tumpukan harta sebanyak apapun ya tidak akan bisa menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan mereka itu akan jadikan waqudun nar, jadikan bahan baku, bahan bakarnya api neraka. Nah, kita teruskan malih nggih. Kadak bi ali fir'aun walladina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhadhumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab. Kadak bi aika adatin, kaya biasane ya, kaya kelakuane yang sunnah. Siapa? Ali Fir'auna, keluarganya Fir'aun. Nah, itu digambarkan Fir'aun ini kan manusia yang sangat arogan ya, sangat durhaka. Tapi dari sisi ekonomi ya mapan, dari sisi kekuasaan dunia mapan. Nah, itu ketika Nabi Musa itu waktu bayi, masih ingat kan di surat Al-Baqarah itu. Nah, itu dia sampai mempunyai instruksi karena yang akan meruntuhkan singgasana kekuasaan Firaun itu ada bayi laki-laki. Sampai pada zaman Firaun itu semua anak-anak yang lahir laki-laki harus dibunuh. Dilalah kersani Gusti Allah ya, Nabi Musa ternyata diselamatkan dengan berbagai skema. Skemanya kan dicemplung nang laut ya kan. Nah, ketika di laut tahu-tahu yang nemukan istrinya Fir'aun. Luar biasa. Kadabi ali Fir'aune kayata kelakuane kebiasaane bongsone Fir'aun niku, keluarga Fir'aun itu waladina min qablihim, begitu juga umat-umat waladina lan wong-wong min qablihim saking sakdurunge keluargane Fir'aun. Contohnya siapa umat ini? Umat-umat yang durhaka, Bu. Umat-umat ini merupakan penjelasan dari ayat anhum amwaluhum wa auladuhum itu. Jadi serangkai itunya itu. Jadi tumpuan harta yang melimpah, tumpuan jabatan yang melimpah ya. Nah, apalagi sekarang ya, mudah-mudahan kita ini terhindar dari ini, dan ditumpuk dengan cara-cara yang batil kayak Firaun. Nah, itu bukan hanya Fir'aun, sebelum Fir'aun siapa? Minal umami, yaitu tegese saking sadurunge umat-umat terdahulu sadurunge Fir'aun. Siapa? Contohnya Ka'adin. Koyok Ad itu kerajaan juga, satu suku bangsa yang punya kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, kekuasaan dunia. Wasamuda, dan kaum Samud, kekuasaan Samud. Jadi bernegara ya atau ngelola kekuasaan dunia itu bukan berarti hanya sekarang, bukan karena ada pilpres, tapi dari umat-umat terdahulu juga sudah biasa diberi contoh oleh Gusti Allah gimana. Nah, semua contoh di dalam Al-Quran yang terkait dengan pengelolaan dunia ini gak ada sing beres dalam Al-Quran itu. Ada yang rodo beres itu ya, contohnya Nabi Dawud. Nabi Dawud ini punya putra namanya Nabi Sulaiman ya, tetapi akhir hayatnya Nabi Sulaiman itu kan sampai tidak ada yang tahu kalau beliau itu meninggal dunia. Ya itu aja contohnya kekuatan kerajaan dunia, kekuasaan dunia yang dianggap makanya jangan terlalu terbuai dengan kekuasaan. Memang agama menugaskan kita membangun dunia itu tertib, berkoloni, berkelompok itu tertib. Tapi kalau sudah iming-iming jabatannya jabatan dunia, itu waduh, bolone itu bukan bolo malaikat, ternyata bolo iblis yang banyak. Sampai ada the city god and the city ghost. Ada tulisan negara Madinatul Fadilah katanya, nama negara yang
makmur, yang rukun, yang tetapi lawannya ini the city ghost, negara setan. Yang banyak itu negara setan, kesetanan. Nah, kalau ada kesetanan itu nyawa itu sudah gak ada harganya. Ya, 100 orang bareng-bareng meninggal, 100 lebih ya. Katanya konon itu nauzubillah min zalik, pun nulari lah. Ini yang kita khawatir, mudah-mudahan ke depan jangan sampai. Kazzabu bi ayatina, kazzabu podong goroi, podong dustai, podong bohongi sapa si allazina di atas ini, dari mulai kadabi ali fir'aun, alu fir'aun dan aladina min qablihim, itu kazzabu podong ngeremehno, podong dustaaken. Bahkan ya sekarang ini kan juga banyak bi ayatina dumateng piro-piro ayat kekuasaanipun Gusti Allah. Ya di sini ayatinya ini maksudnya di sini kitab sucinya, ayat-ayat dari kitab suci. Zaman Fir'aun juga kitab sucinya kan Taurat. Ya. Karena zaman Fir'aun itu zaman Nabi Musa. Ya. Fa'akhadahumullahu, fa'akhadah mongko ngalap hum ing si allazina min qablihim dan alu fir'aun atau kazzabu kepada orang-orang yang goroi, yang dustai. Ya. Makanya monggo kita ini dengan satu ayat, dua ayat kita resapi, kita pahami, kita konsekuen dengan roditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Itu kan sumpah kita nih, roditu billahi robba, duh Gusti kula ridho panjenengan sebagai Tuhan kula, sebagai jeragan kula, sebagai tempat bergantung kula kan. Segala tempat yang panjenengan sing dados akan kula, sing ngrawat kula, ngeramut kula harus percaya. Wabil islami dina, dan kula percados yakin agama Islam itu pilihan keyakinanku kula. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, lan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad kita yakini sebagai nabi kula dan rasul kula, yang insya Allah minggu depan ini tanggal 8 haulnya ya hari kelahiran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang diakoni. Ya, syukur kalau man ahabbani kata ma'i fil jannah. Kalau sinten mawon sing demen dumateng aku kata Nabi, karena mau fil jannah, insya Allah orang itu akan bareng aku di surga nanti. Amin, ya. Mudah-mudahan. Nah, makanya sedikit-sedikit ayat-ayatnya kita monggo dipreteli, dipaham. Fa khada mongko ngalap hum ing sapa si, yaitu Allahu Gusti Allah. Akhodanya tuh fiil madi, ya. Au fa'ilnya Gusti Allah. Akhoda mongko ngalap hum itu maf'ul, objeknya dari alu fir'aun dan aladina min qablihim, humnya itu kembali ke situ, atau kepada at-kadzabu, kepada orang-orang yang selalu mendustakan ayat-ayat Gusti Allah. Sapa Allahu sinten Allahu Gusti Allah, ai ahlaka tegese ngerusak, menghancurkan, ya. Sinten Gusti Allah hum ing alu fir'aun waladina min qablihim, atau kepada allazina kazzabu. Nah, itu humnya itu. Mengapa mereka dihancurkan, disiksa bizunubihim, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat kauliyah ini sebagai guideline, sebagai pedoman hidup, ya. Jadi pedoman kita ini, konstitusi kehidupan kita ya Al-Qur'an, konstitusinya gitu. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Amantu itu dalam konsep tauhid yang benar itu
kulo yakin, kulo rela, kulo gandolan. Nah, itu. Jadi 3 ini, yakin dan ada gandolan. Gandolan nang Gusti Allah, namanya tauhid kan. Gandolan kepada para malaikat, niru ya, taatnya malaikat yang tanpa akeh tako ya, seperti Bani Israel. Jadi al-khudu al-mutlak. Jadi iman ke malaikat itu maksudnya al-khudu al-mutlak, bagaimana kita ini pasrah bongkoan nang Gusti Allah, layak sunallaha wa yuf'aluna ma tu'marun. Wa malaika wa kutubihi, gandolan kepada kitab-kitab sucinya. Nah, kebetulan kitab suci kita sebagai orang Islam ini Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini luar biasa kan. Kitab suci yang istimewa ya, mukjizatul kubro lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang paling utama, paling besar bagi Rasulullah Muhammad sallallahu, termasuk untuk umatnya. Jadi Al-Qur'an ini bukan hanya untuk Nabi saja keistimewaannya itu. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Bayangkan Al-Qur'an bisa jadi tombo barang. Wa jumlatu mufassiratun lima qablaha. Nah ini wa jumlatu utawi susunan ayat mulai dari kada bi ali fir'auna walladina min qablihim kazzabu bi ayatina, itu mufassiratun sebagai penjelasan 5 maring ayat qablaha sadurunge ayat kada. Jadi masih satu rangkai dengan ayat, yaitu anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a itu. Jadi nah, penjelasan ayat yang seperti ini itu dikenal dengan apa ya, penjelas tafsir yang maudhu'i. Jadi satu angkai ayat dijelaskan oleh ayat berikutnya itu. Jenis penafsirannya namanya tafsir bil maksur. Wallahu utawi Gusti Allah iku syadidul iqab, zat kang moho sangat, kang moho nemen nyiksane. Jadi nauzubillah min dzalik. Kalau Gusti Allah yang sudah memperlakukan siksa, begitu juga Gusti Allah memberi ampunan rahmat. Jadi jangan dilihat syadidul iqabnya aja. Syadidul iqab itu untuk kazzabu ya, untuk orang-orang yang membohongi, yang mudustai. Tetapi bagi orang-orang yang amanu wa amilu sholihati tidak syadidul iqab, tetapi ghafurur rahim, zat maha nyepuro, maha kasih sayang. Wa nazzala lan tumurun ayat ini, ayat yang mulai dari anhum amwaluhum itu. Lama amaro Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkalane Kangjeng Nabi amaro to merintah. Sinten an-nabi Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada siapa? Al Yahuda, kepada orang-orang Yahudi, bil Islami, agar mereka mau masuk Islam. Jadi tidak kurang-kurang Gusti Allah itu meleh-meleh ngilokno sampai sak jlentreh-jlentrehnya itu, ngilokno meleh-meleh itu kan ngilokno sak jlentreh-jlentrehnya. Nah yang ngilokno itu Gusti Allah, bukan kita. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Di situ menggunakan kata walan tardo juga. Selamanya orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan rela ya, untuk, makanya sepanjang sejarah ketika pertarungan mulai dari perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar, ya kelompok yang itu, dan sampai sekarang ya walantardo itu sampai sekarang. Cuman sekarang ini kan ditopang, mestinya ya ditopang dengan toleransi, dengan dengan kesadaran hidup berkoloni, atau dengan itu saling menghormati mestinya. Tapi tetap ada juga saling bermanuver. Nah,
untuk bagaimana orang Islam itu bila perlu jangan ada di dunia ini. Karena orang Islam ini kan kelompok manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marji'ahu mim Badarin, tatkala orang-orang Yahudi itu dan Rasulullah kembali dari perang Badar. Faqalu mongko padha jawab, padha ngucap, padha ngomong sapa si Yahudi lahu kepada Kanjeng Nabi, la yagurrannaka an qatalta nafaron min Quraisyin agmaron la ya'rifunal qital. Jangan mengoaken kula, jangan jangan kamu mempengaruhi la yagurrannaka. Wahai Kanjeng Nabi, Anda jangan mempengaruhi kami, ya. Karena sekalipun Anda berhasil, berhasil qatalta nafaron, berhasil mengalahkan, membunuh, tapi di sini mengalahkan sebagian orang-orang Quraisy. Karena orang Quraisy itu agmaron, orang-orang Quraisy ini adalah orang-orang yang la ya'rifunal qital. Agmaron itu bodoh, artinya tidak ngerti dia berperang. Jadi kalau kami orang Yahudi itu ahli perang, sementara Anda ketika perang Badar mengalahkan orang-orang Quraisy, sebetulnya bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda istimewa, walaupun dalam Al-Quran perang Badar itu salah satu contoh keistimewaan umat Islam ketika walaupun sedikit kaming fiatin qalilatin, tetapi bisa ghalabat fi'atan katsira. Berbeda dengan perang Uhud. Nah, perang dalam Islam ini jangan dipahami untuk mengajarkan Islam dengan peperangan. Tidak. Perang dalam Islam itu justru untuk memberantas kemungkaran. Memberantas kemungkaran dan kebatilan. Jangan jadi walaupun orang-orang barat itu memutarbalikkan fakta Islam ke Eropa itu dengan cara-cara perang, itu keliru. Sehingga muncullah namanya perang salib. Kemudian dari perang salib itu muncullah gerakan kolonialisme dan imperialisme. Makanya semboyan penjajah itu apa? Good, glory dan gospel. Good, mas, dia mencari kekayaan. Karena kebetulan sampai sekarang Gusti Allah tuh nguji kepada umat. Jadi sampai sekarang itu yang banyak dihuni oleh umat Islamnya itu nature, itu menjadi bahan SDA, sumber daya alam itu muaranya, pusatnya itu di wilayah-wilayah yang umat Islamnya banyak. Coba itu satu bukit di Papua emasnya sampai sekarang kan nggak habis-habis. Di Kalimantan itu yang namanya batu bara itu tidak perlu ribuan meter seperti di Eropa, itu luar biasa. Minyak di kita ini nggak habis-habis sebetulnya, cuman kita belum nggak bisa di bawah, bahkan di lepas pantai Bojonegoro itu termasuk itu di Afrika juga begitu. Di banyak wilayah yang banyak umat Islamnya itu kan ada rotorium emas hitam, ada koyo Irak itu kenapa Saddam Hussein sampai dihancurkan karena deposit minyak dan deposit emasnya ternyata luar biasa, depositnya itu itu oleh Gusti Allah. Makanya orang Barat itu menguasai umat Islam itu dalam rangka gold, yang kedua glory, yang ketiga gospel dalam rangka Krishna itu. Tapi subhanallah, alhamdulillah lah sekarang ini sudah layak. Jadi mereka memenangkan perang dengan
orang Quraisy waktu perang Badar, menurut orang-orang Yahudi itu bukan karena hebat, bukan karena kamu Islam. Ya, karena apa? Karena orang-orang Quraisy tidak paham betul, mereka tidak menguasai teknologi perang. Bayangkan itu ya memang cirinya orang Yahudi itu kan satu bully, yang kedua arogan, yang ketiga menguasai dunia. Rasulullah dilokno kados ngoten niki pun dicoba bayangkan. Oleh tetapi Gusti Allah tetap menghibur. Nah, ayat ini ayat penghiburnya kepada Rasulullah. Qul ya Muhammad, qul ngendika sedanten panjenengan Kanjeng Muhammad, ngendika napa kepada siapa Rasul disuruh menyampaikan? Lilladina kafaru, yaitu kepada orang-orang kafir. Bayane orang kafir minal Yahudi, tegese dari kelompok golongan Yahudi. Beritahukan aja kepada mereka satu glabuna. Nah di sini tetap satu glabuna. Watuh syaruna, jadi dua. Satu bakal kalah, bakal dikalahkan. Tuglabun. Orang-orang kafir, kamu jangan arogan. Jangan, karena Gusti Allah ini kadang-kadang gak sengojo. Wa makaru wa makarullah wa huwa khairul makirin. Jadi kebejadan, coba bayangkan kebejadan, strategi cara untuk mengkelabui, tahu-tahu muncul Joshua kan itu. Jadi alhamdulillah itu oleh Gusti Allah itu Joshua itu menurut kita itu bagian dari satu glabuna itu. Gusti Allah mesti ada saja. Itu caranya itu dari dulu. Akhirnya terbongkar jaringan apa itu. Kalau tempo hari di Kompas TV ya, Aiman mewawancarai salah satu mantan narapidana judi online. Ternyata duit judi online itu bisa triliunan, bukan hanya miliar. Kalau berapa ratus itu ngeri itu. Kalau itu di tempo hari di Kompas TV ya, ada yang ikut mendengarkan. Ya, ngeri itu kalau memang betul-betul wawancara eksklusif itu terjadi betul. Ya, dengan skenario-nya plan A, plan B, plan C itu ke depan. Ya alhamdulillah Gusti Allah memberi ayat ini bagi kita ya untuk pengerem-ngerem lah. Satu glabuna bakal dikalahkan. Artinya ya sahebat apapun reka daya untuk membuat kehancuran dan kerusakan, tetap selama wa antapihim wahum yastaghfirun, selama kamu masih beristighfar dan kalian sebagai orang yang banyak istighfar itu di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah orang yang mempunyai reka daya model apapun, insya Allah Gusti Allah memberi kemenangan kepada kita. Berpihaklah. Inal batila kana zahuqon. Nah, makanya saya ngapunten seperti kita ini ya tidak sedikit tantangannya ngopeni urusan agama. Sauprit Kebonsari saja, sauprit Masjid Al Hikmah ini saja, reko-rekonya banyak, sing reko-reko. Tapi kita percaya kalau dia berada di jalan yang lurus, tidak sakit hati, tidak ada niatan balas dendam. Nah, ya insya Allah Gusti Allah selalu berpihak. Innal batila kana zahuqo. Kebatilan itu mesti akan dihancurkan. Kita yakin ya. Mudah-mudahan ke depan jangan sampai ada lagi pengeridu reka daya. Kadang banyak memutar balikan omongan
memutarbalikkan fakta, membuat gosip. Itu kan bagian-bagian dari perilakunya orang-orang kafir, orang-orang yang benar dianggap salah kan. Satu glabuna bakal den kalahaken sapa si aladzina kafaru bita wal yai. Satu glabuna atau sayug labuna. Kalau ada yang membaca sayug labuna ya juga tidak salah. Fid dunya bil qatli wal asri wa darbil jizyati. Nah, di dunia saja mereka akan dikalahkan. Kalau mereka berperang, ya maka dikalahkannya bakal dikalahkan dengan cara dibunuh. Karena dalam berperang ini Islam itu, makanya Islam tidak boleh berperang menggunakan senjata yang objeknya melebar selain orang zalim. Jadi makanya Islam itu hanya ada pedang, tumbak, panah. Gak boleh pakai senjata itu. Nah, itu. Pakai bom, apalagi pakai nuklir, makanya sebetulnya pabrik senjata itu dalam format ulama dulu, walaupun memang umat Islam pun pernah berhasil membuat namanya ini meriam. Nah, zaman kejayaannya Abbasiyah itu yang pertama kali mereka meriam itu ya ilmuwan muslim sebetulnya. Tapi diambil alih oleh barat, dikembangkan jadi wal asri lan jadi tawanan. Nah, tawanan kalau berperang mesti kan jadi tawanan. Wa darbil jizyati dan dikenai kewajiban membayar upeti. Jizyah itu upeti, bayar pajak karena kekalahan. Waqad waqa'a zalika, waqad waqa'a lan teman-teman sudah tumibo zalika ing kono mengkono satu gelabunya pernah terjadi kan, orang Yahudi kalah, orang Nasrani kalah, kemudian orang-orang kafir Quraisy juga kalah. Nah, akhirnya untuk membangun kebersamaan dengan diperang, insya Allah ngapunten nggih, insya Allah para orang Islam ini kalau diajak perang fisik selamanya itu tidak pernah kalah sebetulnya. Kalau betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran. Makanya ketika ada istilah ini kan perang melawan penjajah, itu kan dari mulai awal penjajah masuk itu kita sudah melawan. Penjajah Belanda itu masuk ke kita tahun berapa? Ada yang tahu ibu-ibu? Alhamdulillah. Jadi pertama yang masuk ke wilayah Nusantara itu Portugis. Ya, menyerang Pak Sei. Itu sudah dilawan oleh dapat bantuan dari kerajaan Muslim di Jawa. Maka terkena istilah Ratu Kalinyamet. Nah, pernah dengar nggak Bu Ratu Kalinyamet? Nah, jadi kalau orang yang hidup di daerah Demak, Purwodadi, kayak Abah Bang, nah itu kemudian Kudus, Ratu Kalinyamet itu kan. Kemudian setelah Portugis bisa diusir, akhirnya tidak sampai mereka menguasai menjadi. Datang lagi gelombang kedua Belanda. Belanda itu dipimpin oleh kolonialis de Houtman, ya. Nah, itu pada tahun berapa? Betul, 1596. Nah, dari 1596 itulah hitungannya seolah-olah Belanda menduduki kita itu 3,5 abad. Padahal itu salah, itu keliru. Jadi kalau ada orang menganggap Indonesia dijajah sampai 350 tahun itu sebetulnya salah. Karena apa? Karena tidak semua wilayah Nusantara itu dikuasai oleh pemerintahan kolonial. Contohnya Jogja. Nah, ada bapak-bapak dari Jogja. Jogja itu sampai Indonesia merdeka, dia berkedaulatan sebagai negara.
Aceh, Samudra Pasai itu sampai Lau Rombat itu menulis perang yang cukup lama di Nusantara itu adalah perang melawan. Jadi keliru. Memang awal masuknya dari 1596 sampai Perang Dunia Kedua seolah-olah kurang lebih 350 tahun seolah. Tapi Jogja itu sampai Indonesia merdeka tetap masih menjadi kerajaan. Nah, begitu Indonesia merdeka, maka Jogja dan Aceh menggabungkan diri kepada negara baru Republik Indonesia. Makanya akhirnya kompensasinya itu dijadikan daerah istimewa kan itu. Kenapa DI Jogja dan DI Aceh? Karena memang sampai merdeka mereka masih menjadi negara sebetulnya. Jadi seandainya Jogja tidak gabung kepada negara baru, ya mungkin seperti Brunei dengan Malaysia itu. Walaupun sauprit atau Singapura dengan Malaysia itu walaupun sauprit luasnya sak Surabaya itu jadi negara. Jadi kalau kita ke Jogja harus bawa paspor. Iya toh, kalau Jogja tidak menyatukan diri dengan Republik Indonesia. Termasuk kata Indonesia. Coba panjenengan titeni, sejak kapan sih kata Indonesia itu dipilih menjadi nama negara baru? Bukan berarti Indonesia sudah kan Indonesia baru pada 1820 kan ada seorang peneliti Inggris menulis artikel untuk memberi nama baru wilayah Hindia Belanda kata Indonesia. Kemudian kata Indonesia ini bisa jadi sehebat apapun artinya orang-orang kafir akhirnya bisa hengkang dari negara kita. Makanya satu-satunya negara berkembang di dunia yang betul-betul merdekanya hasil perjuangan ya Indonesia. Ya, yang lain-lain itu kan pemberian dari penjajahannya. Ya, jadi bukan hadiah. Indonesia merdeka itu hasil perjuangan karena perjuangan panjang semenjak kesultanan di Nusantara. Dan kesultanan di Nusantara itu bukan hanya 1-2 sultan, Bu, ada 29 kesultanan di Nusantara, termasuk di Papua. Nah, dulu itu ada kesultanan Islam juga. Nah, katen-katen ya, ini dalam rangka satu gelabuna maksudnya. Jadi jangan salah ini. Watuh syaruna ila jahannama wa bi'sal mihad. Di samping mereka akan dikalahkan juga watuh syaruna dan mereka orang-orang allazina kafaru akan dikumpulkan, ditempatkan, dilumpukno, yaitu ya ila jahannama, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi makanya kita gak usah meri, Bu, nggih, pun ono balasane dewe. Fatadkhulunaha, maka podo melepuh sapa si alazina kafaru ya ha ing neraka jahanam wa bi'sal mihad. Neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek mihad. Mihad itu tempat kembali, lemeh bisa mihad itu tempat tinggal lah, itu kamar juga boleh. Makanya ada yang mengatakan sejelek-jeleknya tempat tinggal itu neraka jahanam. Ai al-firasyu. Nah, itu nauzubillah min zalik. Jadi kalau yang atas itu waqudun nar, yang sekarang ini waqbi salmihad, sama itunya. Bahwa neraka jahanam itu adalah sejelek-jeleknya tempat tinggal. Nauzubillah min zalik. Ngoten nggih. Qad kana lakum ayatuna. Ini pipiata ini kita teruskan besok mawon. Monggo Pak. Ini kaitannya dengan ini. Jadi saya berharap ya, jadi kita ini satu pun ngantos meri dengan dengan orang kafir. Kadang-kadang saya nyuruh nugas mahasiswa itu kita tidak perlu meri, nggak punya cito. Nah, jenengan waduh, kapan saya memiliki cito atau nggak punya TP aja sekarang sudah ada 6 ternyata ya. TP 1, TP 2,
TP3, TP4, TP5 sampai TP6. Ya, tempo hari saya menghadiri undangan di TP6 dan ternyata di situ branded semua ya kalau sudah masuk TP itu barang-barang. Nah, kita gak usah meri. Mobil kita walaupun cukup Al-Fatihah, maksudnya Avanza ya. Tidak Alphard ya kita nikmati saja ya, karena yang penting katanya Gus Dur, mobil itu yang penting bannya bulat. Waduh, kapan saya punya Lamborghini atau kapan saya punya Rubicon atau kapan saya punya Hammer umpamanya, gak usah mimpi sing aneh-aneh, nikmati saja apa yang ada, syukuri ya, apa yang ada. Justru kalau tidak mewah-mewah itu mungkin di mobilnya kita sambil maca Quran, sambil bersyukur, tidak sampai arogan. Waduh. Seperti saya paling jengkel itu kalau sudah di jalan ketemu dengan rombongannya Harley Davidson itu ya. Atau dengan kuik gitu loh, yang kalau ada porider itu kadang-kadang saya jengkel di jalan, nggak tahu bayar pajak, mobilnya merah nih kok menguasai jalan. Nah, kan nggak tahu bayar pajak ya. Tahu kitanya mobil jelek tetap bayar pajak, apalagi Harley Davidson. Waduh, saya kadang-kadang ya, karena rombongannya Harley Davidson itu jengkelnya itu melo jengkel, waduh arogannya itu. Tapi kita gak usah meri, nggih, melihat hal. Monggo Pak kalau ada. Nggih. Ya. Jadi konon, nah menurut riwayat itu kan neraka itu kan berlapis sampai 7 lapis juga. Lapisan pertama ya kita ini Pak jangan membayangkan lapisan pertama maupun lapisan yang paling bawah. Jadi yang paling bawah itu orang kafir yang betul-betul angas. Jadi dalam konsep hubungan antara muslim dengan non muslim kan dibedakan. Ada kafir dhimmi dan kafir harbi. Nah, yang kafir harbi inilah digambarkan ancaman nerakanya itu paling bawah, paling menyakitkan. Tetapi mohon maaf, kadang-kadang Al-Quran juga nyindir kita, mengingatkan kita, inna a'tadna lidzolimina naro, innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Ada juga ayat-ayat seperti itu. Oleh karena itu kita tetap harus waspada dan hati. Pun ngantos punya pikiran gak apa-apalah, yang penting neraka yang paling atas Pak, paling atas paling bawah itu podo mawon Pak, gak ono bedane. Nah, itu. Nah, makanya jenengan pun mimpi gak apa-apalah, yang penting rekreasi sehari saja bukan nerakanya. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu jangan dibayangkan fawailul lil musallin. Kenapa sih orang sholat saja masih diancam masuk neraka wel. Neraka wel itu konon neraka yang paling atas katanya. Ya paling atas paling bawah. Kalau podo-podo neraka nih ya sama-sama sakitnya. Tanpa nggih ada ancaman. Ada lagi neraka sakor, yaitu lam naku minal musholin. Mengapa kamu masuk neraka sakor? Jawab, lam naku kami memang karena tidak sholat. Nah itu. Ya sudahlah, yang penting kita ini jangan bermimpi masuk neraka Pak, mimpi masuk surga saja kamu. Nah atau kalau tidak masuk surga ya di emperan surga ini saja lah. Makanya ada surat Al-A'raf, ada kelompok manusia nanti yang ditempatkan di emperannya neraka dan di emperannya surga. Ketika dapat kipasan dari neraka, mereka menjadi siksa. Tapi sekali-sekali dia dapat kipasan dari surga. Makanya ada namanya Al-A'raf. Menurut siapa? Orang-orang Mu'tazilah, maka muncullah teori al-manzilah bainal manzilatain. Ya, ada suatu tempat di mana tempat itu antara surga dan untuk siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang yang ngaku iman tapi menjalankan perbuatan yang jahat. Itu menurut teorinya orang-orang Mu'tazilah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. A'udzubillahi walhamdulillahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa adim Muhammad sholatan tunjina biha min ahwal wal afat wa taqdilana bi ajami al haj akhirat fil hayat Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al wa iyyahum min rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan semua agung pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata